kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu cacalon atau kolektral dalam kurung patosiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem pencernaan. Pengertian kanker. Kanker ialah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multiplikasi dan fungsi homeostasis lainnya pada organisme multiseluler. Sel kanker mengganggu tuan rumah karena desakan akibat pertumbuhan tumor, penghancuran jaringan tempat tumor, perkembangan atau bermetastasis, gangguan sistematik lainnya sebagai akibat sekunder dari pertumbuhan sel kanker. Definisi kanker usus besar atau colon. Kolektral cancer atau dikenal sebagai cacalon atau kanker usus besar adalah suatu bentuk keganasan yang terjadi pada kolen, rektum, dan appendix atau usus buntu. Ada juga gejala. Kebanyakan kasus kanker kolektal diagnosis pada usia sekitar 50 tahun dan umumnya sudah memasuki stadium lanjut sehingga prognosis juga buruk. Keluhan yang paling sering dirasakan pasien adalah perubahan pola buang air besar, perdarahan beranus atau hemoptysia, dan konstipasi. Kanker ini umumnya berjalan lamban. Keluhan dan tanda-tanda fisik timbul sebagai bagian dari komplikasi seperti obstruksi, perdarahan, invasi lokal kakhesia. Obstruksi kolon biasanya terjadi di kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid karena ukuran lumennya lebih sempit daripada kolon yang di proksimal. Anatomi. Usus besar atau kolon berbentuk tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 1,5 meter atau 5 kaki yang terbentang dari sekup hingga carnalis ani. Diameter usus besar sudah pasti lebih besar daripada usus kecil, yaitu sekitar 6,5 cm atau 2,5 inci. Tetapi semakin dekat anus, diameternya semakin kecil. Ini adalah gambar dari usus besar. Berfungsi dalam penyerapan air dan membusukkan sisa-sisa makanan. Patofisiologi. Berikut merupakan beberapa penyakit yang menyerang sistem saluran pencernaan. Yang pertama, tumor dan kanker pada sistem pencernaan meliputi. Yang kedua, penyakit yang berkaitan dengan usus besar seperti ischemia, colitis, dan radang usus. Yang ketiga, gastroenteritis. Yang keempat, gangguan pencernaan darurat seperti abses abdomen. Yang kelima, penyakit pada pankreas seperti gastronoma dan glukosinoma. 6. Kelainan buang air besar seperti diare dan sembelit. Yang ketujuh, gangguan rektum dan anus seperti hemoroid dan prolaptis rektum. Ada juga penyebab kanker usus. Faktor yang menyebabkan kanker usus adalah sebagai berikut. Faktor makanan. Makanan berprotein tinggi, lemak tinggi, dan diet rendah serat dapat meningkatkan risiko terkena kanker usus besar. Yang kedua, faktor genetik. Bila salah satu dari anggota keluarga pernah terkena kanker usus besar, generasi berikutnya mempunyai kemungkinan lebih tinggi dari rata-rata. Ada juga polip. Polip usus besar tumbuh di dinding bagian dalam kanker usus besar atau rektum, rentan terhadap berbagai stimulus, bisa berubah menjadi kanker. Yang keempat, penyakit Crohn atau
colitis ulceratif. Seorang yang berpenyakit Crohn atau colitis ulceratif berisiko 30 kali lebih tinggi dari orang biasa untuk menderita kanker usus besar. Pasien yang berisiko terkena kanker usus, pasien yang sudah pernah terkena penyakit moliposis adenomatosa, pasien yang memiliki anggota keluarga yang pernah menderita pasien kanker usus besar, pasien dengan darah dalam fases atau jangka panjang, pasien dengan colitis ulceratif kronis, pasien dengan diare atau konstipasi kronis. Itu adalah pasien yang berisiko terkena kanker usus. Ada juga gejala kanker usus besar. Yang pertama, darah dalam tinja berwarna merah terang atau gelap dan biasanya tidak sakit. Yang kedua, distensi perut, sakit perut, gangguan pencernaan, kehilangan nafsu makan. Dan yang ketiga, perubahan kebiasaan buang air besar, maka frekuensi atau diare dan sembelit bergantian. Yang keempat, perubahan bentuk tinja. Yang kelima, penurunan berat badan drastis dan anemia. Yang keenam, bisul di anus dan tidak kian sembuh, nyeri dubur. Yang tujuh, sakit kuning, ascites, busung dan metastasis ke organ hati. Ada juga metode diagnosa untuk kanker usus besar adalah rectal examination, facial blood test, X-ray, endoscopy, CT scan, MRI dan USG, dan biopsi. Ada juga pengobatan kanker usus besar yaitu operasi. Operasi adalah treatment yang paling sering digunakan untuk pengobatan kanker usus besar. Sebagian besar pasien kanker usus stadium dini memiliki operasi sebagai treatment. Yang kedua, radioterapi. Radioterapi sering digunakan dengan operasi untuk menurunkan tingkat kekambuhan kanker usus besar. Ada juga kemoterapi. Sebelum operasi bisa dilakukan kemoterapi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker baru dan juga untuk membunuh dan membinasakan sel kanker. Yang berikutnya, imunoterapi. Imunoterapi dapat meningkatkan imunitas dan kualitas hidup pasien tanpa trauma, tidak sakit, tidak perlu rawat inap, juga dapat menurunkan efek samping dari radioterapi. Ada juga pencegahan. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayur setiap hari, terutama sayur yang termasuk dalam keluarga kubis. Yang kedua, mengkonsumsi asam lemak omega 3 yang banyak, terdapat dalam ikan tertentu. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung folat, kalsium, vitamin A, vitamin C, D, E, dan beta-karotin. 4. Minum susu yang mengandung Lactobacillus acidophilus. Yang berikut, berolahraga secara teratur. Yang berikut, olahraga atau aktivitas fisik yang banyak dan menandai akan memperbaiki sistem. Farmoterapi kanker. Terapi kanker usus besar yang biasa dilakukan adalah sebagai pembedahan atau operasi, pengambilan jaringan tumor, radiasi, pembunuhan tumor dengan sinar berenergi tinggi untuk merusak sel kanker, terus kemoterapi menggunakan obat sitostatika untuk membunuh sel kanker. Biologi terapi atau imunoterapi yaitu menggunakan kemampuan biologi tubuh yang alami untuk memerangi tumor. Obat kanker. Obat-obat sitostatika bekerja pada siklus sel. Sebelum kita mengenal masing-masing obat sitostatika, terlebih dahulu kita harus memahami siklus sel.
Dimulai dari mitosis M diikuti dengan G1 fase di mana terjadi perbaikan DNA dan sintesis RNA serta pembentukan protein. Prinsip pemilihan obat atau regimen kombinasi. Obat yang digunakan diketahui aktivitasnya sebagai single agent, terutama obat yang mempunyai complete remission. Obat dengan mekanisme yang berbeda untuk menghindari adiktif efek atau sinergi efek. Obat dengan berbeda toksitas dipilih untuk mendapatkan maksimum dosis atau mendekati maksimum dosis. Obat harus digunakan pada dosis optimal dan sesuai schedule. Obat harus diberikan pada interval dan konsisten. Obat mempunyai pola resistensi yang berbeda harus dikombinasikan untuk meminimalkan resintesis silang. Manajemen diet. Cukup mengkonsumsi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Serat dapat melancarkan pencernaan dan buang air besar, sehingga berfungsi menghilangkan kotoran dan zat yang tidak berguna di usus, karena kotoran yang terlalu lama menghadap di usus akan menjadi racun memicu sel kanker. Yang kedua, kacang-kacangan. 5 porsi setiap hari mampu menghambat lajunya pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung lemak, jenuh dan kolesterol tinggi terutama yang terdapat pada daging hewan. Menghindari makanan yang diawetkan dan berwarna sintetik karena hal tersebut dapat memicu sel karsinogen atau sel kanker. Menghindari minuman beralkohol dan rokok yang berlebihan. Yang keenam, melaksanakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Itu adalah manajemen diet. Diet indulgencer yang merupakan transformasi akhir menuju keganasan. Ini adalah gambar dari diet indulgencer. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.